Analisis komprehensif gangguan makan. Gangguan makan adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perilaku makan yang tidak normal dan menyimpang yang berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan fungsi sosial individu. Gangguan ini melibatkan preokupasi berlebihan terhadap makanan, berat badan, dan bentuk tubuh. Karakteristik utama: distorsi persepsi terhadap bentuk dan berat tubuh. Perilaku makan yang tidak normal atau ekstrim. Dampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Gangguan fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Seringkali disertai dengan komorbiditas psikologis lainnya. Klasifikasi diagnosis utama anoreksia nervosa. Kriteria diagnostik. Pembatasan asupan energi yang menyebabkan berat badan rendah secara signifikan. Ketakutan intens terhadap penambahan berat badan. Gangguan persepsi terhadap berat atau bentuk tubuh bulimia nervosa. Kriteria diagnostik. Episode berulang makan berlebihan, binge eating, perilaku kompensatori tidak tepat, muntah, pencahar, olahraga berlebihan, terjadi minimal 1x minggu selama 3 bulan. Evaluasi diri dipengaruhi berlebihan oleh bentuk dan berat tubuh binge eating disorder, BED, kriteria diagnostik. Episode berulang makan berlebihan dengan kehilangan kontrol. Tidak disertai perilaku kompensatori regular. Distres signifikan terkait episode binge eating. Terjadi minimal 1x minggu selama 3 bulan. Other specified feeding or eating disorder. Gangguan makan yang signifikan secara klinis namun tidak memenuhi kriteria lengkap untuk kategori spesifik di atas. 3. Pendekatan teoretis untuk analisis pendekatan kognitif perilaku. Konsep dasar. Gangguan makan dipertahankan oleh siklus setan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Kognisi yang menyimpang tentang makanan, berat badan, dan bentuk tubuh menjadi pusat masalah. Perilaku maladaptif, diet ketat, binge eating, purging, memperkuat kognisi negatif. Pendekatan psikodinamik. Konsep dasar, gangguan makan sebagai manifestasi konflik psikologis yang tidak terselesaikan. Makanan dan kontrol berat badan sebagai cara mengatasi perasaan tidak berdaya. Hubungan dengan figur attachment dan perkembangan ego. Pendekatan biologis. Konsep dasar, faktor genetik dan neurobiologis dalam etiologi. Disregulasi sistem neurotransmitter, serotonin, dopamin, norepinefrin, perubahan struktural dan fungsional otak. Pendekatan sistemik, keluarga. Konsep dasar, gangguan makan sebagai simptom dari disfungsi sistem keluarga. Pola komunikasi dan dinamika keluarga yang bermasalah. Homeostasis keluarga yang dipertahankan melalui simptom. 4. Kekuatan dan kelemahan pendekatan teoretis pendekatan kognitif perilaku. Kekuatan, empirically supported, memiliki basis bukti penelitian yang kuat. Terstruktur dan praktis, menyediakan protokol intervensi yang jelas. Fokus pada maintaining faktor, mengidentifikasi dan memodifikasi faktor pemeliharaan. Measurable outcomes, hasil dapat diukur secara objektif. Cost efektif, relatif ekonomis dan dapat diajarkan kepada berbagai terapis. Kelemahan, surface level, mungkin tidak mengatasi akar masalah yang lebih dalam. Overemphasis pada cognition, mengabaikan aspek emosional dan relasional. Cultural limitations, kurang mempertimbangkan faktor budaya dan sosial. Relapse potensial, risiko kekambuhan jika faktor predisposisi tidak ditangani. Individual fokus, kurang memperhatikan konteks sistem dan keluarga. Pendekatan psikodinamik. Kekuatan, depth of understanding, memberikan pemahaman mendalam tentang makna simptom.
Asteris holistic approach. Asteris mempertimbangkan seluruh kepribadian dan sejarah hidup. Asteris long term change. Asteris fokus pada perubahan struktural kepribadian. Asteris therapeutic relationship. Asteris menekankan pentingnya relasi terapeutik. Asteris flexibility. Asteris dapat disesuaikan dengan keunikan setiap individu. Asteris kelemahan. Asteris limited empirical support. Asteris kurang bukti penelitian yang mendukung efektivitas. Asteris time consuming. Asteris memerlukan waktu terapi yang lama. Asteris expensive. Asteris biaya yang tinggi untuk terapi jangka panjang. Asteris subjektif. Asteris interpretasi yang bersifat subjektif dan sulit diverifikasi. Pendekatan biologis. Asteris kekuatan. Asteris scientific rigor. Asteris berdasarkan penelitian neuroscience yang solid. Asteris rapid intervention. Asteris dapat memberikan intervensi cepat melalui medikasi. Asteris objective measures. Asteris menggunakan parameter biologis yang dapat diukur. Asteris comorbidity management. Asteris efektif menangani komorbiditas psikiatris. Asteris destigmatization. Asteris mengurangi stigma dengan menjelaskan basis biologis. Asteris kelemahan. Asteris reduktionistik. Asteris mereduksi kompleksitas gangguan menjadi faktor biologis semata. Asteris side effects. Asteris efek samping dari intervensi farmakologis. Asteris limited psychological insight. Asteris kurang memberikan pemahaman psikologis. Asteris dependensi potensial. Asteris risiko ketergantungan pada medikasi. Asteris individual variation. Asteris respons yang bervariasi antar individu.